Shalom. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk minggu pertama di bulan Maret tahun 2018. Waktu berjalan dengan cepat, karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita melakukan pembacaan kita dari surat penggembalaan kepada jemaat di Galatia oleh Rasul Paulus. Menghormati firman Tuhan, saya menjemput kita bangkit berdiri. Hidup menurut daging atau roh. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu boleh membaca ayat yang ayat yang ganjil, saya membaca ayat yang genap. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Silakan duduk. Iya. Nanti di tengah khotbah atau akhir khotbah yang mau mengajukan pertanyaan, silakan mengajukannya. Ingin bertanya kalau tidak mengerti atau ingin bertanya sesuai seputar apa yang kita bahas di hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam roh atau the sanctity of life. Kita lihat ada judul khotbah ini, naik kita. Bapak Ibu perhatikan yang pertama, karya Roh Kudus itu menghidupkan dan memerdekakan. The works of Holy Spirit bring life and freedom. Membawa kemerdekaan dan hidup. Kalau kita membaca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Roma pasal yang ke-14 dikatakan bahwa barang siapa yang dipimpin oleh roh adalah the Son of God, anak Allah. Kata dipimpin itu artinya agone, dari akar kata ago, artinya intense konflik di dalam diri kita. Ada dua hal, yaitu antropos, manusia lama, manusia yang penuh dengan dosa, pikirannya kotor semata-mata, yang disebut dianoia. Pikirannya tidak sejalan dengan pikiran Alkitab, pikirannya tidak sejalan dengan pikiran Allah, perasaannya tidak sejalan dengan perasaan Allah. Itu adalah sarkos, antropos. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya, sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang mereka hasilkan, manusia yang berdosa ini secara spiritual mereka tidak menemukan Allah, karena itu mereka dipimpin oleh roh Allah. Lalu manusia yang kedua yang disebut adalah manusia antropos pneumatikos. Setiap hari mereka berperang intens konflik berkepanjangan. Konflik itu lewat peristiwa-peristiwa hidup. Lewat peristiwa-peristiwa hidup pilihan bagi kita. Kita menggunakan free will kita, kehendak bebas kita to choose, untuk memilih mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Kristus Yesus dan anak-anak, pada pagi hari ini Roma 12 mengingatkan kita bahwa berubahlah, transform oleh pembaharuan budimu supaya kamu membedakan mana kehendak Allah yang berkenan dan yang tidak. Seseorang yang sudah dirubah dan menuruti kemauan kehendak Allah, dia akan dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah maksa orang, Roh Kudus nggak pernah kontrol orang seperti dikendalikan oleh roh jahat. Karena Roh Kudus itu parakletos, the divine person that stand beside us to help us, to advocate us, untuk menolong, menginsafi, mengingatkan, menjadi lawyer bagi kita. Tapi dia nggak pernah mengendalikan dan mengatur secara total hidup kita.
Dia menginsafi, itulah sebabnya Yohanes pasal yang ke-8. Pasal 16 ayat 8, jika Roh Kudus datang, dia akan menginsafi dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Bapak Ibu yang dirahmati, pembacaan kita hari ini, karya Roh Kudus itu menghidupkan. The words of the Holy Spirit bring life and freedom to us. Kemerdekaan bagi kita, Roma 8. Karena itu, hidup oleh Roh artinya dimerdekakan oleh Roh Kudus. Sehingga kegairahan cinta mula-mula sangat terasa dalam hidup kita, dalam pelayanan. Bapak Ibu perhatikan, orang kalau jatuh cinta, orang Bali bilang, tai puluk mengulung kah? Mengulung anjing. Apa aja dia lakukan? Jatuh cinta, udah jatuh cinta, matanya buta, hatinya buta, pikiran semua buta. Yang dia lihat cuma pacarnya. Iya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Apalagi yang sudah darah tuh HP-nya tuh nggak lepas di tangan, kemana-mana bawa HP, toilet bawa HP, kamar mandi bawa HP, mau makan HP di tangan, makan 1 sendok, lihat dulu HP-nya 1 jam, makan lagi sampai besok nasinya nggak habis-habis. Hidup oleh Roh. Di sini dikatakan maksud ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging karena hal kita. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati, hidup oleh Roh dimerdekakan oleh Roh Kudus sehingga gairah, passion kita itu mula-mula gairah kita sangat terasa dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, buka sama-sama kita baca. Bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema. Bapak Ibu perhatikan, hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Kata di dalam kata mengasihi itu seluruh. Kasihi Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, terkutuk. Karena itu Allah menjadi sebuah pribadi yang tunggal, yang divine, yang esa, yang harus kita kasihi, yang harus kita cintai dalam kehidupan dengan seluruh gairah kita, dengan seluruh hidup. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, secara holistik, seluruh eksistensi kemanusiaan kita, intelektual kita, kepandaian kita, kekuatan kita, semua yang kita miliki dalam hidup ini. Karena itu hidup oleh Roh artinya kita dimerdekakan by the Holy Spirit, sehingga ada passion, ada gairah untuk dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bersemangat dalam segala hal, everything. Gairah untuk melayani, gairah untuk bekerja, semangat untuk melayani, semangat untuk hidup sebagai seorang anak Tuhan. Semangat, katakan semangat. Ya, semangka. Iya, saya teriak semangka, di situ jawabnya semangat kakak. Ya, semangka. Gitu dong, luar biasa. Oke, kita lihat. Jadi Rasul Paulus sementara mengajarkan jemaat di Galatia untuk live by Spirit, hidup oleh Roh artinya dimerdekakan Roh Kudus sehingga ada gairah, ada passion dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Roh Kudus itu seperti flame, api yang menjalar. Karena itu ada GBI. Itu lucu sekali namanya, GBI api menjalar. Ya, cuman saya takut api menjalar ke sebelah tetangga rumah kebakar, tapi tidak. Lihat, hidup oleh Roh sehingga dimerdekakan, sangat terasa dalam pelayanan. Bapak Ibu perhatikan sebuah konteks orang-orang di Efesus dalam Wahyu pasal 2, Tuhan marah sama mereka. Karena apa? Mereka melayani, tapi mereka tidak punya hati, hanya rutinitas. Untuk apa saudara hidup? Menjalani kehidupan, bangun tidur. Lagu yang Mbak Surip itu salah. Tahu lagunya Mbak Surip? Apa lagunya? Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Waduh, malas itu. Perhatikan Bapak Ibu, dimerdekakan oleh Roh Kudus. Jemaat di Efesus melayani pekerjaan Tuhan. Mereka bangun, mereka ngepel, mereka tapi bersungut-sungut. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Their first love. Ada gairah, ada passion dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mengasihi Allah
Terkutuk. Iya, mengasihi Allah pengertiannya luas. Tapi barang siapa yang tidak mengasihi dia menjadi terkutuk. Separate from his presence. Bapak Ibu perhatikan. Next yang berikutnya. Lihat fakta. Karena itu fakta tentang hidup rohani kita adalah membosankan jika kita tidak mengalami kemerdekaan oleh Roh Kudus. Perhatikan. Kekristenan bukan lagi life changing atau mentransformasi hidup, tapi sekedar life enhancing, membuat hidup jauh lebih baik. Kekristenan itu bukan sekedar membuat hidup Anda berubah, tapi membuat hidup, mentransformasi hidup, bring life, membawa kehidupan yang baru, membuat Anda passion, Anda menghasilkan hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Lihat, mentransformasi hidup dari manusia lama kepada manusia baru, dari anthropos sarkos kepada anthropos pneumatikos, manusia yang berjalan menuruti kehendak Allah, manusia yang berjalan menjadi serupa dengan Allah, merubah dirinya, pola pikir, mindsetnya untuk menjadi serupa, sehakikat dalam pengertian sepikiran, seperasaan, segerak dengan Tuhan. To be like Him, itu yang Tuhan mau. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Mengapa orang-orang Kristen disebut orang Kristen di Antioquia? Kata yang digunakan di situ kata habitus. Katakan habitus. Habitus dari akar kata habitat. Artinya mereka sekumpulan orang-orang Kristen yang tinggal di kota itu, mereka hidupnya berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Dan sekarang kita hidup berbeda. Orang pakai celana, orang pakai baju, ya, orang punya pola hidup rusak. Kita berbeda. We are different. Kita menjadi anomali, tidak biasa. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dan kita berbeda. Alkitab berkata bahwa dunia ini sedang menyapu oleh keinginannya. But those who, barang siapa yang melakukan the willingness of God akan hidup. Kita berbeda di dunia ini. Orang lain hidupnya begini. Budaya umum sekarang orang begini, iya. Orang hidupnya nggak normal. Perhatikan di sekeliling kita, cara berpakaian, cara makan, cara dia bergaul, cara dia menggunakan uang, cara dia berfoya-foya, cara dia berbicara, cara dia hidup dengan masyarakat. Nah, kita hidup juga harus begitu. Berbeda. Lihat. Kekristenan bukan lagi life changing, mentransformasi hidup, tapi sekedar life enhancing, membuat hidup jauh lebih baik. Kekristenan tidak saja membuat hidup jauh lebih baik, tapi bagaimana merubah hidup itu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan dalam Roma 8, Galatia 5:23. Menekankan bahwa hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu pasti mengalami transformasi. Ada banyak orang bisa berbahasa roh, tapi hidupnya di luar. Setelah berbahasa roh dari dalam gedung gereja ini keluar, tidak, hidupnya kayak seperti setan. Jika Roh Kudus, seseorang dikuasai oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus, his life must change. Hidupnya pasti berubah jauh lebih baik. Sebagai anak-anak, dia lebih memiliki rasa respect, rasa hormat, taat kepada parents, orang tua. Tanggung jawab. Sebagai istri, dia lebih menempatkan diri kepada suami. Sebagai suami, dia lebih mengasihi istri dalam banyak hal. Perhatikan, hidupnya itu berubah. Dari moral umum dulu, kalau kita bilang kita dikuasai oleh Roh Kudus, iya, I'm anointed by the Holy Spirit, I'm surrounded by the Holy Spirit. Tapi setelah after meeting together, after Sunday service, dia keluar setan. Dari moral umum, Roh Kudus bekerja dari hal-hal yang moral umum, berubah moralitas umum. Bawa motor tidak pakai helm, itu moral umum. Bagaimana? Yang taat saja, yang kelihatan saja kita tidak taat. Bagaimana Bapa segala roh yang tidak kelihatan itu, kita mau taat kepada hukum roh. Yang kelihatan aja kita nggak taat. Bawa motor nggak pakai helm, itulah sebabnya mengapa kemarin Eri saya ajak jalan belakang sana pakai helm.
Dia pakai helm sudah benar, bawa motor sudah baik. Punya SIM enggak. Sebentar kalau ketangkap misalnya dipegang di sana, orang Ambon bilang kok dapat loko di sana. Nah, itu urusannya ribet, urusannya wani piro. 50 enggak cukup, 100. Sekarang 50, wani piro. Kopi. Iya, Pak. Oke. Lain kali enggak boleh lagi ya, Dek ya? Iya, ya sudah 50. Dia pasar sengkong minum kopi. Enggak boleh. Moral umum. Makanya kemana-mana saya pakai helm. Berusaha yang nggak pakai helm saya nggak diinginkan bawa. Anak-anak saya suruh belanja lewat sana tuh. Itu lewat depan tiba-tiba ada polisi, ada kecelakaan. Sudah nggak pakai helm, sudah nggak punya STNK. Ribet kan? Ribet. Moral umum. Yang berikut. Kilang. Next. Karena itu fakta tentang hidup rohani kita bisa ditebak. Lihat di situ. Roh Allah adalah roh yang hidup atau antamabel. Katakan antamabel. Antamabel artinya tidak jinak, tidak terduga, mengejutkan. Hidup rohani seseorang itu bisa ditebak. Kenapa? Bisa. Tapi kalau sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak terduga. Ada perubahan. Hidupnya transformasi. Dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Menjadi serupa. Karena sarkos tadi daging itu dimatikan. Kita dipanggil untuk jadi serupa. Berikut. Yang berikut dangkal. Alasan. Berganti aliran gereja hanya karena doktrin lebih solid atau bisa sampai tadi menggelitik pikiran. Alasan-alasan yang dangkal. Bapak Ibu perhatikan. Rasul Paulus sangat marah kepada jemaat di Galatia. Dari awal pembukaan saja dia berkata kepada jemaat di Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Dia sangat marah kepada mereka. Mengapa? Karena mereka lebih menuruti kepada hukum Taurat. Menggabungkan kekristenan secara mistik dengan hukum Taurat. Kalau mengikuti Yesus itu baik, tapi ditambah dengan melakukan hukum Taurat dan ini. Only Christ, tidak usah ditambah. Hukum Taurat sudah batal ketika Tuhan Yesus, era Tuhan Yesus itu hadir. Dengan kematian di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Maka hukum seremonial dan hukum sipil itu tidak berlaku lagi. Bapak Ibu perhatikan. Jemaat di Galatia sangat bangga dengan keyahudian mereka. Sehingga hidup rohani mereka itu dangkal sekali. Bapak Ibu perhatikan. Next. Karena itu Bapak Ibu kita harus memiliki pengertian. Jemaat di Galatia sangat bangga dengan melakukan tradisi-tradisi Taurat. Paulus menggebrak mereka. Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Mengapa kamu mau ditipu, diselewengkan? Injil itu adalah sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah benar." Lihat, karena itu Paulus menentang mereka dan dia berkata, kita perhatikan, kebenaran dan doktrin itu berbeda. Lihat, kebenaran adalah pemilik pencipta, absolut tidak tergantung kita. Doktrin adalah buatan manusia. Next. Contoh, kebenaran, keselamatan hanya dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, diterima oleh iman, atau kita bilang saved by faith, not works. Doktrin, apa yang buat manusia selamat? Kebaikan Tuhan semata, karena dia lihat kebaikan manusia. Iman dulu atau anugerah dulu? Ada yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang tidak. Itu doktrin. Cukup Alkitab berkata keselamatan hanya dianugerahkan oleh Yesus, diterima dengan iman. Nanti saya jelaskan. Doktrin itu perlu supaya kita teratur untuk belajar sehingga kita tidak disesatkan. Tapi perhatikan orang-orang di Galatia, mereka sangat bangga sekali dengan doktrin mereka. Mereka sangat bangga dengan keyahudian mereka. Mereka sudah menerima Injil, tapi mereka masih mencampurkan kebenaran yang mereka nikmati. Injil yang sudah diperhadapkan ke mereka dengan kebiasaan-kebiasaan budaya hukum Taurat dan lain sebagainya. Lihat, karena itu ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita tidak hidup lagi menurut budaya saat ini di sekeliling kita. Oh, saya orang Kristen, tapi juga saya ikut budaya yang lain yang bertentangan dengan kebenaran. Nggak boleh. Perhatikan. Next. Masalah jemaat Galatia adalah satu. Bukan masalah persesatan. Bukan masalah penyimpangan berhala atau kecanduan.
tetapi mereka sangat bangga sekali dengan keyahudian mereka, dan mereka mau melanggengkan tradisi Yahudi mereka. Kita bangga cuma satu, kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, tidak ada yang lain. Katakan amin. Itulah kebanggaan kita, diterima oleh anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihat. Inilah masalah jemaat di Galatia. Sebabnya Rasul Paulus dalam pembukaan surat Galatia begitu marah sekali dalam surat pastoral kepada mereka. Bangga dengan tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Allah. Perhatikan next. Bagi jemaat di Galatia, iman pada Yesus itu baik, tapi kalau disunatkan jauh lebih baik. Karena itu Bapak Ibu, kekristenan itu bukan jangan begini, jangan begitu. Tapi kekristenan adalah mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa begini, mengapa saya nggak boleh lakukan yang itu? Jadi pertanyaan. Karena ada ayat yang bilang begini, karena ada begini. Bukan jangan begitu. Akhirnya menuntut kita supaya kita taat mutlak, sehingga tidak bisa bertanya. Boleh bertanya. Boleh kita bisa bertanya kepada mengapa Alkitab harus bicara sampai begini, sampai begini. Zaman hukum Taurat itu perintahnya jangan begini, jangan begini, jangan begini. Manusia tidak boleh diberikan ruang sekali, submit mutlak. Tapi dalam Injil, mengapa begini, mengapa begini? Kekristenan itu bukan jangan begini, jangan begitu. Tapi kekristenan yang baik dan benar adalah mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa Tuhan melarang saya? Mengapa saya tidak boleh berzina? Itu harus ada penjelasan. Jangan berzina berbeda dengan mengapa tidak boleh berzina. Kalau pertanyaan mengapa itu harus dijawab. Kebenaran akan menjawab itu bagi kita. Lihat. Next. Karena itu bagi jemaat modern, iman pada Kristus memang baik, tapi kalau ditambah posisi jahat pasti lebih baik. Ini orang Kristen karismatik zaman now, alias orang Kristen micin. Nah, lihat, iman pada Yesus baik, tapi kalau ditambah puasa 30 hari jauh lebih baik. Yang penting adalah relationship kita dengan Allah. Bukan ditambah doa puasa, bukan ditambah doa 10 hari, bikin kegiatan sepertinya kesannya rohani, tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Lihat, iman pada Kristus baik, tapi kalau ditambah doktrin yang solid pasti lebih baik. Kita semua harus belajar doktrin supaya kita nggak sesat, disesatkan oleh orang lain. Tapi bukan doktrin yang mengendalikan hidup kita. Lihat, iman pada Kristus lebih baik, tapi kalau ditambah kepenuhan Roh Kudus pasti lebih baik. Ini ciri jemaat Kristen. Kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Bagaimana cara kita dipimpin oleh Roh Allah? Kita mengalami perubahan. Moralitas kita berubah, karakter kita berubah, hidup kita berubah. Jauh lebih baik. Bagaimana saya tahu Herianto udah, Franciscus Xavierus, pembawa berita Injil dari Portugis sana, berjalan dengan kapal Pinta dan Nina. Mereka punya semboyan gold, gospel and glory. Nah, itu Franciscus Xavierus, penyebar Katolik, harus ingat tuh. Saya tahu dia berubah. Hidupnya berubah. Nggak usah tiba-tiba langsung pakai topeng atau enggak. Hari-hari bangun pagi tepat waktu, kerja waktu, pulang sekolah tepat waktu. Semua dia berubah hidupnya, nilainya bagus dan lain. Itu berarti ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau saya kasih tahu, sudah ada kasih tahu, tidak berubah. Terus berdoa, Tuhan rubah aku Tuhan. Tuhan bilang setiap hari saya mau rubah kamu. Tuhan tidak turun dari surga untuk rubah bosong. Dengan pertolongan Roh Kudus berubah buat keputusan Anda berubah. Tuhan tidak turun lalu pakai muka jahat. Berubah ya. Sudah seperti itu. Tapi buat pilihan, buat keputusan untuk berubah. Bukan seperti berubah Power Rangers, tidak seperti itu. Lihat, next. Bagi orang seperti ini, orang-orang yang tadi jemaat Galatia, jemaat modern tadi itu adalah disebut kamu bodoh. Galatia pasal 3 ayat 1. Coba buka, lihat situ. Seru sekali tuh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Lihat, mereka menerima Injil. Berita yang memerdekakan mereka, inilah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tapi mereka bangga sekali dengan keyahudian mereka. Mereka punya masalah dengan itu. Mereka nggak berzina.
Mereka nggak lakukan hal yang lain. Mereka cuma bangga dengan keyahudian mereka. Lalu mencampurkan adat, budaya, dan lain sebagainya. Setiap kita tunduk mutlak kepada hukum Kristus. Hukum Kristus. Tidak boleh ada yang lain yang berubah pendirian kita. Karena itu kita harus menjadi the son of Bible, the son of gospel, anak Injil. Anak daripada Alkitab. Alkitab adalah doktrin kita. Tuhan adalah doktrin kita. Tidak boleh ada hal lain yang merubah hidup kita. Yang buat acara rohani seperti itu harus menanggung hukuman. Galatia 5 ayat 10 kita baca sama-sama. Tuhan berkata, di situ ayat Alkitab berkata, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Yang buat aturan lain yang sejalan dengan Injil akan kena hukuman. Yang buat aturan rohani seperti itu lebih baik mengebiri saja baiklah mereka yang menghasut kamu juga mengebiri saja dirinya. Rasul Paulus marah sekali. Perhatikan ayat itu. Next. Jadi kita bosan, bisa ditebak kehidupan rohani kita menjadi boring, menjadi bosan. There's no passion, love God. Tidak ada gairah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Tidak ada gairah untuk mentransformasi diri kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita bisa ditebak, kehidupan rohani kita bisa ditebak. Lihat, kita dangkal sekali karena kita sudah diatur, kita sudah dijinakkan oleh satu aturan doktrin tadi. Yang kedua aturan pendeta besar. Yang ketiga aturan organisasi gereja. Yang berikut aturan penafsiran. Yang berikut aktivitas kita. Kita sudah dijinakkan. Roh Kudus itu enggak bisa diatur. Untamable spirit tidak terduga. Karena itu Roh Kudus kalau bikin pekerjaan itu luar biasa. Dia mau berkati orang, dia mau menyembuhkan orang, dia enggak bilang-bilang dulu. Jo, besok saya mau sembuhkan Ilu. Boleh enggak? Dia enggak perlu persetujuan Yohanes. Amin. Coba kayak kemarin yang dapat salam-salam tempel kemarin. Banyak kan dapat salam tempel, dia enggak bilang. Tibor, saya mau berkati Roslin. Boleh ya? Tibor bilang, Roslin. Berbahagialah Anda yang dapat salam tempel. Iya, yang sudah bersalam tempel, berbagi, kasihlah 10.000 yang gak dapat salam tempel. Jangan dihabisin di kota es depan. Kualat. Lihat, kita sudah diatur, dijinakan oleh aturan doktrin, aturan pendeta besar, aturan gereja, aturan penafsiran, aturan aktivitas kehidupan rohani. Kekristenan kita tidak boleh dijinakan oleh aturan doktrin, aturan pendeta besar, aturan gereja, aturan penafsiran, aturan aktivitas agama. We live by Spirit. Holy Spirit bring a freedom to us, kemerdekaan and transformation to us. Kita tidak boleh dijinakan. Roh Kudus itu untamable spirit. Dia tidak bisa dikekang, dia tidak bisa dijinakan. Istilah keren kata kasarnya, padahal saya bilang liar. Hidup Kristen kita menjadi bosan, hidup Kristen kita menjadi bisa ditebak, predictable. Hidup Kristen kita dangkal karena kita sudah diatur. Hidup Kristen kita sudah diatur. Hidup Kristen kita sudah dijinakan oleh aturan doktrin. Doktrin kita begini loh Pak, atur gini-gini. Lo tunduk kepada doktrin atau kepada sola scriptura Alkitab? Kita tunduk kepada Alkitab. Alkitab punya tujuan ada 4. Dalam 2 Yohanes, 2 Timotius pasal 3 ayat 6. Apa yang pertama? Mengajar betul Jo. Memperlakukan. Membawa orang kepada kebenaran. Mendidik. Masa grafe, Theopnetos, kai obelimos, pros tidak sekalian, pros epernotos, sentidio, banyak lihat. Diatur oleh doktrin. Oh Pak, di gereja saya tuh aturnya begini Pak, nggak boleh begini. Bullshit. Pak, ini aturan pendeta besar, kata pendeta saya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Bullshit juga. Aturan gerejanya begini. Gereja harus tunduk mutlak kepada the direction of the Holy Spirit, kepada petunjuk Alkitab.
Bukan Alkitab di bawah. Alkitab memiliki standar di atas doktrin, di atas aturan pendeta besar, di atas aturan organisasi. Lihat, kita katanya pendeta saya penafsirannya begini, boleh. Ada yang menafsirkan ayat Alkitab seperti begini, tapi penafsiran itu harus jujur, harus benar, bisa dipertanggungjawabkan. Penafsirannya dia itu membawa pengertian untuk merubah hidup orang itu, untuk mendidik orang itu apa tidak. Tujuan ayat Alkitab itu, kalau tidak ada pendeta yang mengajar seperti itu, bullshit. Lihat, aturan aktivitas agamawi, saya harus ke gereja. Misalnya kita lakukan doa pagi di tempat ini. Kalau saudara datang ikut doa pagi di tempat ini, maka yang benar adalah saya ikut doa pagi di tempat ini karena saya mengasihi itu Tuhan, bukan karena saya takut dengan Pak Roy. Enggak seperti itu. Memangnya saya makan kamu? Enggak kan? Lihat di situ. Perhatikan Bapak Ibu. Next. Karena itu apa artinya hidup oleh Roh? Apakah jadi orang Kristen yang aneh? Segalanya berserah Roh Kudus atau ketentuan Allah? Next. Apakah jadi orang Kristen yang dingin, anti sekali dengan yang berbau karya Roh Kudus, bahkan anti dengan kelompok tertentu? Jadi yang diperdekakan oleh Roh, freedom by Spirit, adalah satu, apakah kita jadi orang Kristen yang aneh segalanya berserah Roh Kudus atau ketentuan Allah? Ada kan orang Kristen yang ketika dipenuhi Roh Kudus di gereja, wah dia jadi aneh. Mau makan saja, mau makan siang di dapur dia tanya Roh Kudus. Dia berdoa, Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, hari ini saya menghadap ke hadirat-Mu Tuhan dan bertanya, apakah saya boleh makan? Hah? Tuhan sudah kasih kita hikmat. Pergilah ke dapur, ambil piring, lu makan, berdoa mengucap syukur atas makanan. Tidak usah perlu tanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah diatur. Lihat di situ. Yang pertama, jadi orang Kristen yang aneh, tidak bersalaman dengan sama mukhrim misalnya. Misalnya sama Tibor, saya mau bersalaman sama Tibor, salam. Nah, orang Kristen yang aneh, misalnya tidak minum teh, tidak pakai baju merah, tidak makan buah naga, karena buah itu buah apa? Buah dragon, buah Lucifer, buah setan. Ya salah. Namanya saja buah naga, tapi makan saja. Kalau kau makan juga enak, kau makan naga. Kata Alkitab itu buah Lucifer, buah setan, tidak boleh makan. Siapa bilang? Tuh kalau buah naga juga ngapain? Buah setan juga ngapain? Lu makan setan sama buah-buahnya. Lihat. Yang berikut, jadi orang Kristen yang dingin, anti sekali dengan hal-hal yang berbau karya Roh Kudus atau yang tertentu. Ada orang Kristen yang begitu, yang pergi ke gereja, orang lain tepuk tangan lompat-lompat misalnya, dia diam. Karena Tuhan itu tenang, diam, jadi dia diam. Suruh nyanyi. Lagu tadi apa? Bangkitkan nama Yesus. Bangkitkan nama Yesus. Iya. Ada kan begitu kan? Orang kan suka lihat begitu. Nah, perhatikan. Yang berikut, apa artinya hidup oleh Roh? Next, sila. Jadi orang Kristen yang tahu banyak hal, apakah doktrin formal cukup? Nah, ini yang sering yang terjadi. Lihat. Jadi orang Kristen, apa artinya hidup oleh Roh? Jadi orang Kristen yang tahu banyak hal, apakah doktrin formal cukup? Nah, seringkali hidup Kristen kita adalah kita tahu banyak hal, ateis teoritis, tapi dalam perilaku ateis praktis. Tahu tentang segala macam ayat Alkitab yang ini di mana, tokoh-tokoh Alkitab dia tahu semua. Tapi dalam perilaku hidupnya dia tidak mencerminkan pengetahuan itu. Nah, lihat Bapak Ibu. Kemudian apa artinya dibimbing oleh Roh? Jadi jagoan rohani, suka berdoa, saat itu puasa 80 hari dipakai turun besar, tapi hidup gak ada asyiknya. Kita hidup itu jadi manusia normal. Kekristenan itu bukan orang yang abnormal. Karena kita mengasihi Tuhan, jadi kita nggak boleh senang-senang, nggak boleh renang, nggak boleh have fun, nggak boleh ke pantai, nggak boleh ke gini, nggak boleh mancing, nggak boleh senang-senang, nggak boleh FB-an. Bisa saudara lakukan semua, tapi ada batasan. Segala sesuatu yang berlebih itu nggak bagus. Kelebihan berat badan juga tidak bagus. Kelebihan gemuk juga tidak bagus. Iya.
Saya sudah gemuk ini. Saya jalan begini perutnya. Kelihatan cakep dah, tapi kalau kasih turun sedikit. Nah, makanya nanti saya sama Erik, saya mau daftar di situ tuh. Di gym. Wah, 1 minggu 2 kali. Nah, kita atur waktu kapan kita daftar. Jadi pagi-pagi kita 1 jam keringat, pulang ke rumah atau ke panti dulu ya, kita bikin telur kocok, minum pan sehat. Wah, mungkin 3 bulan Om Erik langsung sudah six-pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, tidak kemana-mana bawa helmnya seperti saya dengan beliau. Iya, kita bawa helm ini. Kita larinya berat sekali, waduh. Jangan. Lihat, next. Apa artinya hidup oleh roh? Galatia 5 ayat 18 berkata, jika kita hidup oleh roh, maka kita tidak di bawah hukum Taurat. If we live by spirit, so we not controlled by the law of Torah. Kita tidak dibawa kendali hukum Taurat. Roma 8 itu berkata, roh itu menghidupkan, spirit bring life and freedom. Ingat, roh itu membawa hidup dan kemerdekaan. Jika kita hidup oleh roh, maka kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus marah sekali dengan jemaat di Galatia. Mereka hidup oleh roh, mengenal hukum roh, Injil, tapi mereka menggabungkan Injil dengan hukum Taurat. Pure gospel. Injil, Bapak Ibu perhatikan di situ. Roh itu menghidupkan dan memerdekakan kita. Kita hidup seperti orang biasa. Yang membuat kita berbeda adalah sifat kita, karakter kita. Kita merubah jadi yang Kristus. Kita tidak mengikuti habit kebiasaan orang-orang yang di luar sana. Kita menjadi anomali, is so different. Kita hidup di dunia, kita makan, kita bisa main FB, main Twitteran. Kita bisa apa aja, bisa piknik, bisa lakukan hal yang lain. Nikmati hidupmu. Tetapi yang membuat engkau berbeda adalah statutamu, perilakumu engkau hidup. Pengambilan keputusan dan tindakan yang kau buat is different with the world. Karena itu Tuhan berkata, dunia ini sedang berubah oleh pembaruannya. Bukan dunia ini, maksudnya tatanan, sistem, perilaku orang-orang berubah. Tetapi orang yang mengasihi Allah tetap hidup. Siapa mencintai dunia akan menjadi serupa dengan dunia itu. Tapi siapa yang mengasihi Allah akan hidup. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Dia bilang apa tadi, ulang? Siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk. Lihat, karena itu roh itu menghidupkan dan memerdekakan. Next. Kebenarannya adalah kita hidup oleh roh adalah hidup sebebas-bebasnya dari aturan manusia. Kalau kita hidup oleh roh, maka Roh Kudus, roh itu yang akan menuntun moralitas kita, karakter kita, pilihan-pilihan dalam hidup ini. Kita tidak lagi dijinakan, diatur oleh doktrin pendeta besar, oleh aturan gerejawi, oleh penafsiran ini, penafsiran itu. But led by the Spirit. Sampai pada satu titik di mana apakah tindakan saya, perilaku saya itu menyakiti hati Tuhan atau tidak. Kekristenan itu bukan jangan begini, jangan begitu. Tapi mengapa begini, mengapa begitu. Kalau saya lakukan ini, pilihan saya seperti ini, keputusan saya seperti ini. What's the Bible tells to me? Apa kata Alkitab bagi saya? Apakah perasaan Allah bagi saya? Itu yang harus kita pertimbangkan. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kebenaran yang kita dapati hari ini adalah hidup oleh roh, adalah hidup sebebas-bebasnya dari aturan manusia. Kan ada orang bilang, oh saya sudah jadi anak Tuhan, saya nggak boleh main Facebook lagi. Siapa bilang? Lu masih hidup di dunia apa di surga? Boleh anak Tuhan main FB, tapi pergunakanlah FB itu dengan moralitas yang baik dan benar. Postinglah hal-hal yang positif, bawa dampak. Boleh. Pergunakanlah HP-mu untuk hal-hal yang baik. Kalau sudah tengah malam, jangan lagu main HP, ntar bangun tidur pusing lagi. Pusing lagi, tidur lagi, pusing, tidur lagi. Nggak boleh. Lihat di situ. Pergunakan Alkitab, pergunakan hidup sebebas-bebasnya dari aturan manusia. Next. Jika demikian, maka satu, kita menikmati kembali kemerdekaan dan kegairahan hidup rohani seperti seorang anak. Free, dia hidup, dia bebas. Perhatikan, perilaku kehidupan kita harus seperti itu, Bapak Ibu lihat. Bebas, dimerdekakan.
Hidup Kristen itu hidup merdeka. Lihat, gairah hidup seperti seorang anak. Next, melatih buah roh dan kebiasaan rohani bukan sebagai kewajiban, tetapi karena mengasyikkan, kangen dan menikmati. Kita berubah untuk menjadi serupa Yesus itu bukan sebuah harus dibiasakan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Akhirnya kita aduh susah sekali enggak. Tapi kita berubah melatih buah roh. Dalam Galatia pasal 5 disebut karpos, dan kebiasaan kita, rohani kita, moralitas kita, karakter kita bukan sebagai sebuah kewajiban. Karena nanti saudara akan merasa berat, tapi menjadi sebuah yang mengasyikkan, kangen dan menikmati. Lihat orang Jepang itu dari kecil tidak diajar tentang pendidikan sekolah, nanti cari di laptop. Mereka diajar tentang karakter. Ketika mereka menyeberang jalan gitu ya mereka langsung begini. Terima kasih. Karena kenapa? Orang sudah kasih kesempatan dia lihat. Kalau dompet hilang di Jepang ditemukan. Waktu tsunami kemarin rumah hancur, pemerintah kasih pengumuman tidak ada orang Jepang yang merampok atau jarah. Dia bisa menemukan emasnya, barang-barang di situ. Itu karakter. Mereka nggak percaya Tuhan loh, agamanya Shinto. Nah kalau kekristenan kita yang hidupnya ditransformasi harusnya lebih unggul dari mereka. Tapi realitanya tidak seperti itu kan. Karena itu mari kita belajar. Lihat, melatih buah roh dan kebiasaan karakter, moralitas kita, kebiasaan rohani kita bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi karena itu mengasyikkan, asik. Akhirnya ujung kita adalah semua perbuatan kita, sifat, karakter, kelakuan kita, tindakan-tindakan kita akan diadili. Itu Bapak Ibu perhatikan. Next. Dan yang ketiga, kita tidak perlu takut dengan aturan manusia, tapi kita takut jika relasi kita dengan Tuhan tidak sehat. Tidak usah takut dengan manusia orang itu begini-begini, takutlah. Kalau saudara punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, Roh Allah akan menuntun saudara. Saudara akan memiliki karakter yang bagus, moralitas yang bagus, sikap yang bagus, attitude yang bagus. Entah mungkin dah. Roh Kudus itu intelek sekali. Dia mendidik, dia melatih. Kan Alkitab sudah bilang, kalau saudara baca Alkitab, mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat yang terakhir, supaya setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Roh Kudus nggak pernah urapi orang untuk hal yang buruk. Dalam rumah ada nangis-nangis. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup kita berubah. Bukan saudara dalam gedung gereja nangis-nangis. Setelah keluar dari gereja haleluya. Enggak. Bapak Ibu perhatikan. Tidak perlu takut dengan aturan manusia, tapi takut jika relasi kita dengan Tuhan tidak sehat. Next. Selesai. Bertugas saya sampai di sini ya. Jadi mari tunduk kepala dan kita berdoa. Ingat, hiduplah dimerdekakan oleh Roh. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima kebenaran ini dengan menutupnya dengan doa. Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih buat kebenaran yang dibentangkan bagi kami dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Kami harus berubah dari pikiran-pikiran kami yang lama, dianoia, terus untuk menjadi metanoia, mengarahkan kami untuk menjadi manusia baru yang memiliki rasa, memiliki pikiran, perasaan Kristus. Dan akhirnya pada satu titik kami dapat menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah untuk melakukan kehendak Allah dalam keseharian kami hidup. Roh Kudus tolong kami dan terus mengadvokasikan kami akan kebenaran ini. Lalu kami bisa hidup dan mempraktek melakukannya dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah boleh percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa atas pemberitaan firman. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Lagi kepada WN.